Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya dari tim KKN PPM UGM Sambung Macan 2021 akan menyajikan informasi mengenai pentingnya kebersihan lingkungan hidup sebagai bagian dari One Health untuk menunjang pariwisata berkelanjutan. Lalu, apa saja yang akan dibahas dalam video ini? Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang 5 hal, yaitu pariwisata berkelanjutan, pengenalan konsep One Health, latar belakang, pengertian One Health, dan kebersihan lingkungan untuk pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan. Daya tarik utama wisata ke daerah Bedoro adalah alam dan sejarah budayanya. Alam asri dengan banyak pepohonan dan area pertanian membuat desa ini cocok untuk refreshing menikmati alam. Selain itu, desa ini juga memiliki nilai budaya. Bila dikembangkan lebih lanjut, maka Bedoro dapat menjadi destinasi wisata yang lebih baik. Pariwisata berkelanjutan sendiri merupakan konsep berwisata yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik itu bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Pasca pandemi, diperkirakan akan terjadi kondisi new normal atau tren baru dalam berwisata. Salah satu konsep yang naik daun adalah pariwisata berkelanjutan. Menurut Menparekraf, nantinya para wisatawan akan lebih memerhatikan protokol-protokol wisata yang terkait dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta kelestarian alam. Jumlah pengunjung di destinasi wisata juga dibatasi, dan aspek kebersihan sangat diutamakan. Ke depan, Menparekraf berharap agar industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga dapat mempertimbangkan dampak lingkungan agar kegiatan wisata semakin berkualitas. Aspek kebersihan lingkungan hidup merupakan salah satu dari penerapan konsep One Health untuk menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Lalu, apa itu One Health dan bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas lebih lanjut. Pengenalan konsep One Health. Seperti yang kita ketahui, banyak faktor yang berubah dalam interaksi antar manusia, hewan, dan lingkungan dalam 100 tahun terakhir. Seiring pertambahan populasi manusia dan cakupan wilayah tempat tinggalnya, terjadi peningkatan interaksi antara manusia dengan hewan, baik hewan liar, hewan ternak, maupun hewan peliharaan. Selain itu, perubahan iklim dan penggunaan lahan menyebabkan terganggunya ekosistem lingkungan yang menyebabkan meningkatnya resiko penyebaran penyakit. Globalisasi baik melalui perjalanan dan perdagangan internasional juga menyebabkan penyebaran penyakit semakin cepat. Dengan menggunakan konsep One Health, kita dapat melihat hubungan antara kesehatan manusia dengan hewan, di mana konsep One Health memainkan peran penting sebagai intervensi efektif untuk kesehatan masyarakat. Dan dalam mengatasi permasalahan kesehatan global, One Health memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Konsep One Health adalah konsep yang penting untuk menghubungkan masalah pada kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan menjadi satu kesatuan. Masalah yang sering kita hadapi, biasanya kita menghadapi masalah kesehatan manusia dengan pendekatan hanya untuk kepentingan kesehatan manusia saja. Demikian pula untuk kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan. Konsep One Health adalah menyatukan ketiganya menjadi satu kesatuan karena masalah kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang disebarkan dari hewan ke manusia, atau sebaliknya, tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan saja. Latar belakang. Terdapat 5 poin penting yang menyebabkan pendekatan One Health menjadi cocok untuk menyelesaikan masalah kesehatan di dunia global saat ini. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia menyebabkan adanya interaksi antara hewan dan manusia yang semakin intens. Kedua, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengalihfungsian lahan, pengolahan limbah, dan bencana alam menjadi faktor kerentanan munculnya penyakit. Ketiga, dunia mengalami peningkatan ancaman penyakit menular baru atau dikenal dengan emerging infectious disease yang 70%-nya bersifat zoonosis. Zoonosis artinya dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Keempat, wabah dari penyakit menular baru ini menimbulkan dampak multi aspek dan banyak korban jiwa akibat ketidaksiapan untuk bersinergi.
Oleh karena itu, para pakar dunia merekomendasikan One Health sebagai konsep yang digunakan untuk menjawab ancaman zoonosis. Pengertian One Health. Konsep One Health adalah strategi di seluruh dunia untuk memperluas kolaborasi interdisipliner dan komunikasi dalam semua aspek pelayanan kesehatan bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Sinergi yang ingin dicapai memajukan kesehatan umum untuk semua dengan mempercepat penemuan, penelitian, biomedis, meningkatkan efektivitas kesehatan masyarakat, memperluas basis ilmu pengetahuan secara cepat, dan meningkatkan pendidikan terkait kesehatan dan lingkungan. Ketika diterapkan dengan benar, maka hal tersebut akan membantu melindungi dan menyelamatkan jutaan nyawa manusia bagi generasi sekarang dan mendatang. Kebersihan lingkungan untuk menunjang pariwisata berkelanjutan. Manfaat kebersihan untuk daerah wisata. 1. Keindahan. Lingkungan yang bersih dan terawat akan membuat tempat wisata semakin indah dan menarik. 2. Keberlangsungan kehidupan hewan sekitar. Dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan, dapat menjaga keberlangsungan kehidupan hewan sekitar. Kita perlu memperhatikan jalannya ekosistem, karena ekosistem yang terganggu akan berdampak buruk ke hewan sekitar bahkan dapat membunuhnya. 3. Kesehatan. Kita harus menjaga lingkungan tetap bersih agar warga sekitar dapat hidup sehat dan terjauhkan dari penyakit. Lingkungan yang bersih juga menurunkan potensi penyebaran penyakit. Cara menjaga kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kebiasaan masyarakat. Masyarakat perlu memiliki kebiasaan baik untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan misalnya membuang sampah di tempatnya. Kebiasaan ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat juga wisatawan perlu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang terdiri dari 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 2. Membersihkan selokan dari sampah. Sebagai saluran pembuangan air, selokan harus terbebas dari sampah. Untuk itu kita perlu menyingkirkan segala macam bentuk sampah yang ada di selokan supaya tidak tersumbat. Proses pembersihan selokan tetap harus dilakukan secara rutin untuk menyingkirkan endapan lumpur yang bisa menyebabkan bau dan membuat selokan menjadi dangkal. Maka lakukan pembersihan selokan setidaknya 3 bulan sekali untuk memastikan saluran air bekerja secara maksimal. 3. Menyediakan tong sampah. Sediakan tempat sampah agar semua orang yang melewati area selokan tidak membuang sampah secara sembarangan. 4. Menanam tanaman agar udara tetap segar dan bersih. Pohon dan tumbuhan lain adalah pabrik penghasil oksigen yang membersihkan udara, menyerap karbon dioksida, dan memasuk oksigen bagi hewan dan manusia untuk bernapas. Pepohonan dan tanaman luar ruangan dapat membantu mengalahkan efek merugikan dari polusi udara. Sekian pemaparan saya melalui video ini, semoga membantu. Terima kasih.